Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para jamaah yang mulia, ya, kita senantiasa mengawali dengan memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dan izin Allah maka kita semua bersama-sama dalam beribadah. Kita lanjutkan pengajian kita insyaallah. Untuk malam ini kita sudah mulai akan memasuki ayat yang ke-11 dari surah Ar-Ra'd. Jadi ayatnya kita mulai pada ayat yang ke-11 dari surah Ar-Ra'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu mu'aqibatun min baina yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allahu biqaumin su'a fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwal. Ayat yang kita baca ini kemudian kita akan melihat kembali bahwa Allah dengan segala pengaturannya menyampaikan kepada kita tentang bagaimana Allah mengatur para malaikatnya itu, yang kaitannya malaikat dengan makhluk manusia. Dalam hal kita sudah tentu pahami bahwa kita tidak akan melihat langsung malaikat itu. Kalau kita bicara tentang malaikat berarti kita bicara tentang keimanan. Kita bicara tentang iman. Apa yang Allah katakan, yang Allah sampaikan, itu yang kita percaya. Untuk mempercayai itu tidak mesti terlihat di depan mata kita. Karena malaikat adalah makhluk yang tidak nampak di depan mata makhluk manusia. Walaupun demikian, sudah menjadi keputusan agama bahwa percaya kepada malaikat itu adalah rukun iman. Tidak percaya berarti tidak beriman. Jadi Allah menyampaikan malaikatnya kepada kita. Kita percaya. Bagaimana malaikat itu? Itulah yang Allah mau sampaikan, itulah yang Allah ceritakan kepada kita supaya menjadi keyakinan. Lahu mu'aqibatun. Baginya, bagi manusia, maksudnya bagi manusia itu mu'aqibatun. Ada malaikat yang bergiliran. Mu'aqibatun artinya malaikat yang ditugaskan secara bergiliran. Min baini yadayhi, dari depannya, wa min khalfihi, dan dari belakangnya. Yahfazunahu min amrillah. Dia menjaga manusia itu atas perintah Allah, dari perintah Allah. Jadi pastikan ada malaikat yang menjaga kehidupan kita. Di ayat ini disebut malaikat yang bergiliran. Bergiliran untuk datang, bertugas dan menjaga. Di sini yang disebut ialah dari depan, dari belakang, untuk menjaga manusia. Dalam keterangan yang lain bahwa malaikat itu ada yang ditugaskan di siang hari, ada yang ditugaskan di malam hari. Itu bergiliran. Selain itu
malaikat itu ada yang ditugaskan oleh Allah di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Yang bertugas di sebelah kanan dan di sebelah kiri yaitu untuk mencatat perlakuan manusia. Di sebelah kanan yaitu raqib, pencatat kebaikan. Sebelah kiri atid, yang mencatat perbuatan jelek kita semua. Itu bergiliran. Itu bergiliran. Ini disebut di dalam ajaran agama kita seperti itu. Malaikat siang, malam, kiri, kanan, muka, belakang, pencatat kejelekan, pencatat kebaikan, semua lengkap. Yang mencatat kejelekan kita di waktu hari, tugasnya ini. Yang mencatat kejelekan kita di malam hari, yang menjaga kita dari depan, yang menjaga kita dari belakang, semua itu dipergilirkan oleh Allah. Dalam penjelasan Nabi, dalam keterangan hadis Nabi yang lain juga disebutkan bahwa malaikat Allah itu dipergilirkan yang bertugas malam dan bertugas siang. Itu dipertemukan, yang tugas malam dan yang tugas siang itu dipertemukan di waktu subuh dan di waktu asar. Bertemunya di situ. Dipertemukan di waktu pagi subuh. Pertemuan di waktu subuh yaitu pertemuannya malaikat yang selesai tugas malam dan pertemuannya dengan malaikat yang akan tugas di siang hari. Itu pertemuannya. Jadi yang akan berangkat setelah tugas malam di waktu subuh, yang datang untuk tugas di waktu siang di waktu subuh juga. Lalu kemudian yang bertugas malaikat bertemu lagi di waktu asar. Pertemuan di waktu asar ialah malaikat yang akan bertugas di waktu malam dan malaikat yang akan pulang bertugas setelah siang. Itu disebutkan dalam hadis Nabi yang seperti itu. Jadi semua itu kita sudah sadar kita, oh hidup ini betul-betul selalu dalam pengawasan. Tidak ada gerakan kita, kegiatan kita, tidak ada kedipan mata kita, tidak ada perjalanan hidup ini yang tidak dikawal, yang tidak dilihat oleh malaikat. Sehingga kita pandai-pandai mengertilah kita. Jangan sampai kita tidak merasa malu berbuat jelek karena alasannya tidak dilihat. Bagaimana kita tidak bisa percaya padahal Tuhan sudah katakan ada muaqibatun, ada yang bertugas secara bergiliran dari malaikat Allah. Itu dari depan, dari belakang. Terus yahfazunahu min amrillah, dia jaga kita sesuai dengan perintah Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah, la yughayyiru, tidak merubah nasib, keadaan ma biqaumin, apa yang ada pada satu kaum, hatta sampai atau sehingga yughayyiru ma bi anfusihim, kaum itu merubah apa? Keadaannya, merubah dirinya. Nah, ini sudah menjadi pembahasan sekian lama kita dengar. Di sini berbicara tentang ikhtiar, usaha. Karena potensi kehidupan, kemajuan yang Allah berikan kepada manusia itu sudah cukup. Bekal yang Allah kasih, kemampuan berpikir, berusaha, berencana, tuntunan untuk menggunakan akal itu sudah cukup Allah kasih kita. Kita tidak boleh hidup seperti kapas yang diterbangkan angin, kemana saja angin mau terbangkan. Kita tidak seperti itu. Kita dikasih
kemampuan oleh Allah dalam hal-hal yang sangat terbatas pula. Kita dikasih ukuran-ukuran waktu dan keterbatasan, tapi kita tidak bisa tinggal diam karena ada yang Allah kasih tenaga, kasih pikiran, bisa memikirkan jalan hidup yang baik, perkembangan yang baik. Karena itu namanya khalifah. Kita khalifah. Kita ini berpotensi untuk mengatur hidup, perkembangan hidup ini ada yang Allah berikan. Nah, memang kita sudah disebut di dalam ajaran agama kita ini khalifatun fil ardi, khalifah di bumi. Maka kita punya potensi, punya kemampuan, punya kemungkinan untuk kita bisa maju, sehingga kita tidak bisa dengan sekedar berkata sudahlah, apa yang ada sudah. Ini kita harus tahu, tidak bisa kita kalau bukan kita yang merubah diri kita. Allah sudah katakan, tidak ada peningkatanmu kalau kau tidak mau bekerja, kalau kau tidak mau berusaha, baik dalam urusan kehidupan maupun dalam urusan berkebangsaan. Umpamanya satu bangsa, satu warga negara, kalau tidak mau merubah nasibnya begitu saja, tidak ada pertimbangan akal untuk bagaimana supaya kita maju, sehingga seperti kita bahasakan tadi, seperti kapas saja yang kemana maunya angin ke itu dia. Kita sekali lagi, kita ini khalifatan fil ardi. Nah, kemudian Tuhan mengatakan, wa idza aradallahu biqaumin su'a. Tapi kalau Allah menghendaki satu kejelekan, Allah menghendaki satu su'an itu artinya bisa semacam bahayakah atau penderitaan, itu semua kalau Allah mau dengan itu, fala maradda, tidak bisa dia menolak. Jadi ini harus bersambung, ini pembahasan ini harus bersambung, pembicaraan ini harus nyambung. Yang pertama tadi, bahwa kita ini dikasih kemungkinan, kemampuan oleh untuk majulah, robah nasibmu. Tidak bisa berubah nasib kalau tidak ada pikiranmu yang jalan. Itu satu. Kita dikasih dalam ukuran dan waktu terbatas, tapi di tengah-tengah kita berikhtiar, di tengah-tengah kita berusaha menjalani hidup, mencari perkembangan, mencari kemajuan, kita harus ingat pula bahwa ada yang mengendalikan kita, ada yang mengatur kita, sehingga pada saat tertentu kadang-kadang kita harus sadar, kenapa harus terjadi ini? Tenan-tenannya kita keluar dari rumah, bawa mobil, bawa kendaraan, kenapa di tengah jalan lalu tabrak apa macam-macam? Dengan sangat-sangat berhati-hati juga ternyata juga terjadi. Iya, terjadi juga. Jadi dari awal kita sudah berhati-hati, jangan lalai, jangan lengah. Kalau tidak memikirkan perjalananmu dengan tenang, bisa jatuh ke dalam jurang. Itu satu. Tapi kadang-kadang juga dalam keadaan kita sangat berhati-hati, tiba-tiba dapat jurang. Sangat berhati-hati, tiba-tiba juga tabrakan. Jadi keduanya harus ditahu. Kita bekerjalah menurut kemungkinannya apa yang bisa kita kerja. Perintah berusaha, namanya ikhtiar. Tidak boleh kita berpangku tangan membiarkan keadaan begitu saja. Tetap kita menjaga segala-galanya, berjalan menurut perhitungan akal yang sehat. Kalaupun terjadi dalam perjalanan hidup ini ada su'an, ada kemungkinannya terjadi, ada bahaya, ada kejelek, ada penderitaan, kalau Allah mau, la maraddalah, tidak ada yang bisa tolak. Wa ma lahum min dunihi min wal, dan tidak mungkin ada bisa pelindung selain daripada Allah.
Tidak ada pelindung kita selain Allah. Jadi kita bekerja memperbaiki keadaan kita, mencari dan berjuang bagaimana nasib kita bisa berubah, itu tugas dalam arti kita tetap menjalani hidup ini sesuai dengan pertimbangan akal pikiran yang sehat. Harus seperti itu, tidak boleh berpangku tangan. Kemudian dalam perjalanan hidup yang sudah cukup kita pahami itu dengan segala pertimbangan pikiran yang sehat pula, ternyata kita bertemu dengan sesuatu yang kita tidak inginkan. Maka kalau itu pun terjadi, kembalikan lagi bahwa betul hidup ini ada yang atur. Jadi seperti itulah orang yang beriman. Begitulah kita menjadi manusia beriman. Maka kalau dikatakan ada takdir, dipercayalah itu. Sampai Nabi berkata, tidak ada imannya itu orang yang tidak percaya kepada takdir. Boleh dibaca sejarah. Nabi biasa, kadang Nabi kalau berbicara takdir, Nabi biasa pegang-pegang janggut. Sering Nabi kalau bicara takdir biasa dipegang-pegang janggutnya, diusap-usap janggut. Ini ketenangan. Tidak ada orang yang usap-usap janggut kalau bukan orang tenang. Masa kau tahu orang nakal pegang-pegang janggut? Tidak ada. Tidak ada orang yang usap-usap pegang-pegang janggutnya kalau dia dalam keadaan emosi. Pasti kan menurut kehidupan orang yang pegang-pegang janggutnya itu berarti dia memikirkan sesuatu yang lurus. Jadi seperti itulah Nabi. Tidak mungkin seseorang bisa merasakan nikmat keimanan kalau tidak percaya kepada takdir. Nah, itu sudah. Kita lanjut. Huwallazi yurikumul barqa khaufan wa tama'a. Dialah Allah yurikum yang memperlihatkan kepada kamu al-barqa, kilat, khaufan wa tam'a, menakutkan dan memberi harapan, wa yunshi'us sahabat thiqal, dan dia adakan awan yang tebal. Kita dibawa ke sini lagi berpikirlah kita dituntun oleh Allah bagaimana menjadi manusia yang sadar. Ditunjukkanlah contoh yurikumul barakah, Allah yang perlihatkan kepadamu kilat. Kita tahu namanya kilat, datang dalam keadaan yang sangat luar biasa. Ayat ini mengatakan khaufan wa tama. Satu, memberikan rasa takut, yaitu seringnya kita takut melihat kilat bersambung-sambung. Di balik rasa takut ada tam'a, ada pengharapan, karena di balik kilat biasa mau datang hujan. Itu kata Allah. Nah, siapa yang atur seperti itu? Tentu kalau kita mau dengan tenang, dengan khusyuk, semua itu kan kembalinya ialah kepada Allah. Wa yursi'us sahabas thiqal, Allah adakan awan yang tebal. Proses terjadinya awan, kemudian dari awan itu kemudian nanti keluar air hujan, itu kan masalah yang memang sangat luar biasa. Kalau dipelajari dengan pemahaman manusia, bolehlah kita katakan, iya awan itu berarti air. Dari mana itu? Dari laut. Diangkat, dibawa oleh udara, naik menjadi kumpulan di atas, diantar, dikawal oleh angin. Kemudian kata Allah, dari air laut yang kau pahami itu adalah semua orang tanpa ditanya,
Orang semua sadar bahwa air laut itu kan asin. Mapejir Lalu kemudian naik. Kenapa setelah menjadi air hujan hilang itu rasa garamnya? Bagaimana Allah itu membuat keadaannya sedemikian rupa, proses sampai halus, luar biasa. Allah itu latif, maha halus. Halusnya Allah, ciptaan Allah, sampai air yang tadinya terasa asin tiba-tiba setelah menjadi air hujan dibuat, dihilangkan tanpa makemer. Ada lagi ayat yang menyatakan Allah kemudian fataral wadqa yakhruju min khilalihi. Kau lihat air hujan itu keluar dari celah-celah awan. Air hujan keluar dengan berbiji halus, kecil. Padahal tadinya bergumpal seperti apalah di atas, kayak gunung di atas kita, seperti rumah. Kalau dengan dasar itu air, bagaimana kalau jatuh saja begitu? Agak elok tuh, ikan tuh. Kumbat demi romai pada bola, pada dorong. Apa? Bagaimana mengatur hidup ini? Itu bilang, saya atur dia keluar berbiji-biji menjadi air hujan, sehingga tiup angin bagaimanapun kencangnya angin, air hujan itu tidak akan tabrakan. Dek nasi lentung. Biar air kencang, biji air hujan itu tidak tabrakan, tetap saja kau diatur oleh kekuasaan. Jadi Allah mengatakan dari awan itu keluarlah air yang kemudian proses terjadinya itu kemudian sampai ke bumi. Allah sebutkan dalam beberapa ayat ini bahwa kupertemukan air yang dari atas itu dengan tanah, dengan bumi yang saya sudah keringkan, yang sudah mati, tidak ada apa-apa. Setelah itu tumbuh kembali. Proses itu panjang cerita itu. Kita lihat saja. Ayat ini berkata, wa yunsi'u sahabat thiqal. Allah adakan, Allah yang menciptakan ini awan yang tebal. Lalu setelah itu apa lagi yang Allah katakan? Wa yusabbihur ra'du bihamdihi. Bertasbih ar-ra'du, guruh atau petir, bihamdihi, dengan memujinya. Kita lihat petir, suara yang keras didahului oleh kilat yang sambung bersambung, sehingga begitu kilat lepas, suara ledakan pun terjadi. Kalau menurut Allah dalam ayatnya ini, itu yusabbihur ra'd, itu tasbih alam, itu tasbih alam. Guntur itu, guruh, petir itu bertasbih kepada Allah. Itulah tasbih, melepuk kepadanya. Wal malaikatu, dan malaikat juga bertasbih, min khifati, semua itu karena takutnya kepada Allah. Ya, dengan ucapan subhanallah kan sudah bertasbih. Kalau guntur suara yang ledakannya itu, itulah tasbihnya, itu tasbih alam. Begitulah Allah mengatur makhluknya. Tapi bagaimana yang terjadi setelah melihat itu? Wahum yujadiluna fillah. Orang itu kata Allah masih saja mau membantah Allah. Sudah terlalu jelas di depan matanya. Sudah terlalu jelas. Orang melihat, awan, air hujan, mendengar suara, melihat kilat. Wa yursilus sawa'iqa. Allah juga mengirim, melepaskan as-sawa'iqa, suara ledakan. Itu guntur, sawa'iq. Allah kirim
yaitu guruh, suara yang meledak. Fayusibu bihi man yasha, lalu kena siapa yang Allah kehendaki. Mega ditaumati nak kena gitu. Pepohonan yang kena juga biasa tumbang, hancur, hangus. Ini kan kenyataan alam di depan mata kita. Masa kita mau mengingkari lagi? Jangan kita mengambil alasan berkata itu kan alam, peristiwa alam. Iya, peristiwa alam, tapi siapa yang membuat dia berperistiwa? Itu yang harus dipahami. Orang kalau tidak beriman menganggap memang pak meto pak guntu muni meto biasang kekila na pakot Allah bilang yujadiluna fillah, orang maunya membantah kepada Allah. Menurut Al-Quran, melihat kenyataan itu ya zikir-zikir ki. Sampai Nabi kalau mendengar suara, melihat kilat, mendengar suara guntur, Nabi ucapkan zikirnya, doanya. Allahumma la taqtulna bighadabika wa la tuhlikna bi'adzabik. Allah, ya Allah, la taqtulna bighadabika. Jangan kau bunuh kami karena kemurkaanmu. Jangan karena kau marah sampai kau membunuh kami. Wala tuhlikna bi'adzab. Jangan kau binasakan kami karena siksaan. Ya Allah, kalau saya mati jangan karena engkau marah kepada saya. Itu kan penyaluran zikir doa kepada Allah pada saat kita menyaksikan peristiwa alam. Ini kan dikembalikan. Kalau orang mau dengan jujur, apakah hal itu bisa diingkari? Tentu tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin dengan melihat itu kita mau berkata itu jadi begitu saja. Itu kan Tuhan sebutkan sebagai satu pelajaran. Allah sampaikan hal itu sebagai satu petunjuk, sehingga Tuhan mengatakan yujadiluna fillah wa huwa syadidul mihal. Orang mau membantah padahal Allah itu syadidul mihal, sangat keras hukumannya kalau mau. Kalau Allah mau menghukum kita, kalau Allah mau menghukum kita, tidak ada sedikit pun alasan kita untuk mengelak. Cuma masalahnya kita ini tidak sadar. Kalau kita mau belajar agama dan memahami penjelasan seperti itu, kita namanya terkontrol. Kita dikawal oleh hidayah, petunjuk, tuntunan untuk bagaimana berbuat yang baik. Bagaimana kita berbuat yang baik? Saat-saat tertentu kita melihat kenyataan seperti itu, termenunglah kita melihat, menyaksikan, menyadari betul di alam raya ini ada Tuhan yang Maha Berkuasa. Ada Tuhan yang Maha Berkuasa. Kekuasaannya tidak terbatas. Kekuasaannya tidak terbatas. Jadi kalau Allah itu ada, kekuasaannya tidak terbatas, kenapa tidak beriman? Itu maksudnya seperti itu. Ayat-ayat yang seperti ini singkat, pendek tapi padat, penuh isi dan arti. Sehingga ada yang namanya tadabbur alam. Tadabbur alam. Berpikir, merenungi alam besar ini. Alam besar ini bergerak di bawah asuhan dan kekuasaan Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada sesuatu yang bisa berbuat sebagaimana yang Allah perbuat terhadap makhluknya ini. Jadi sudah, kita kembali ayat Allah yang kita baca ini adalah tuntunan untuk bagaimana menjadi manusia beriman. Terus nanti dalam ayat-ayat selanjutnya seperti itu. Kita kaji dulu ayat yang satu, yang dua. Sebab
Dalam Al-Quran kan seperti itu kita dibuat oleh Allah, dibuat seperti itu kita oleh Allah. Sampai Tuhan mengatakan di dalam ayat yang lain, apakah orang itu belum mau sadar? Awalam yakfihim, apakah belum cukup Quran itu kepada orang? Mau cari apa lagi di luar Al-Quran? Tuhan sudah katakan seperti itu. Dengan apa yang Allah ingatkan di dalam kitab sucinya, dalam ayat-ayatnya, tuntunan untuk bagaimana menjadi manusia yang sadar, itu sudah cukup. Sudah cukup. Tidak ada yang tersisa. Kasih akal, dituntun akal. Supaya akal jangan salah jalan, dikasih wahyu. Supaya jangan salah memahami wahyu, diutus rasul. Kan enak sekali. Tidak ada lagi yang tersisa, semua sudah diperjelas demikian oleh Allah. Sehingga kalau ada orang yang memacam-macam, benarlah Allah katakan tadi, Allah itu syadidul mihal, keras juga siksanya, keras juga balasannya. Allah kalau marah juga bisa menghukum kita, keras juga hukumannya, tidak bisa juga dibanding-banding dengan ukuran manusia. Tidak ada yang bisa membayangkan bagaimana Allah kalau marah. Tidak bisa diukur bagaimana kalau Allah marah. Kita mau berbuat apa lagi? Kekuatan apa yang kita mau pakai kalau sudah dikatakan Allah itu syadid, keras. Keras bukan kejam. Artinya menghukum karena nakalnya manusia ini. Karena keras. Kenapa terlalu keras? Karena manusia ini terlalu kurang ajar, terlalu mengingkari nikmat, terlalu tidak mau diatur. Banyak penjelasan Allah yang seperti itu di dalam Al-Quran. Dituntun untuk jadi sehat berpikir, disuruh menggunakan akal, digunakan akal dengan salah. Disuruh mengikuti petunjuk wahyu, malah dia berjalan menurut petunjuk hawa nafsu. Bagaimana bisa baik? Jadi sudah dikatakan Allah itu menjaga, Allah itu memelihara. Allah sudah menyampaikan satu persatu dengan tidak perlu kita berpikir panjang. Karena satu kali Allah sebut, sudah itu kenyataan yang kita baca dalam hidup kita. Kalau ayat seperti ini kita mau tadabburi, dengan satu, dengan dua ayat seperti ini kita mau renungi, kita mau tadabburi, akan berlama-lama kita dalam zikir, berlama-lama kita dalam doa. Bayangkan saja Nabi Muhammad ketika menerima ayat inna fi khalqis samawati wal ardh, sampai-sampai Nabi di dalam kamarnya tunduk menangis seorang diri. Sudah lama Bilal azan subuh, Nabi belum keluar. Sampai jamaah, ayo Bilal datang minta izin kepada istrinya, masuk lihat Nabi, siapa tahu sakit atau bagaimana. Kenapa ini tidak datang? Bilal datang minta izin kepada istri Nabi, mohon bertemu dengan Rasul. Masuk bertemu Nabi. Nabi didapati di dalam kamar dalam keadaan menangis. Dalam keadaan menangis, dikasih tahu Bilal, tadi Jibril datang menyampaikan wahyu Allah kepada saya. Bunyinya ini, inna fi khalqis samawati. Dibacakan ayat itu. Setelah dibacakan, Nabi berkata, Bilal, celaka orang yang membaca ayat ini lantas dia tidak renungkan. Celakanya umat ini kalau dia tidak merenungkan ayat-ayat yang seperti itu. Sama juga dengan ayat yang kita baca ini. Kita bilang perjalanan hidup sudah begini rupa, majulah, oke, maju, sangat maju, pesat, memang sangat pesat. Perkembangan manusia dengan ilmu dan teknologinya luar biasa. Tapi semakin dikaji Al-Quran, ilmu dan teknologi itu
akan angkat jempol berkata, betul apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Betul apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Namanya penelitian ilmiah itu berubah dan berubah. Tapi kapan penelitian itu sudah cocok dengan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, berhenti tidak meneliti lagi. Itu kenyataan. Kalau orang dalam istilahnya penelitian ilmiah, istilah kita itu berubah, semua dalam keadaan dikaji, dicari sampai biasa berubah 2-3 kali dirubah kajiannya, tambah kajian. Tidak, masih cari, ada mungkin masih bisa dirubah. Ya, ternyata ada penemuan lagi. Setelah Al-Quran datang menyebut sesuatu yang dianggap, yang dibicarakan itu habis, tidak ada kajian lagi karena memang itulah kebenaran. Itulah kebenaran. Itulah yang orang katakan. Sama saja kalau bicara tentang atom, pada awal ceritanya orang bilang atom itu dari kata 2 kata atom. Tidak, tom terbagi. Karena atom tidak terbagi. Quran bilang zarrah. Tuhan bilang zarrah. Wa ma asghara min hawa ma akbar, yang lebih kecil dari zarah, yang lebih besar daripada zarah. Berarti zarah itu masih ada di bawahnya, masih ada yang lebih kecil daripada itu. Maka jalanlah penemuan itu sampai berkata betul-betul apa yang Quran katakan. Betul, tidak pernah bisa dirubah. Kalau Tuhan sudah sebut yang satu begini, yang satu begini, habis penelitian itu. Karena akal kemampuan kita tidak mungkin bisa melampaui batas kebenaran Al-Quran. Tidak mungkin. Kita kesini dulu untuk lebih memperjelas tuntunan ayat ini. Kita punya akal, punya kemampuan, punya alat, punya ilmu, tapi kemampuan dan alat ilmu kita tidak mungkin bisa melampaui kebenaran Al-Quran. Tidak mungkin. Sehingga Nabi di dalam penjelasannya bahwa perumpamaan antara Al-Quran dengan pembicaraan manusia itu perumpamaannya laksana Allah dengan makhluknya. Jauh kan perbedaannya antara Allah dengan makhluknya. Maka begitulah perumpamaan Al-Quran dengan kata-kata manusia. Ucapan-ucapan manusia itu sama dengan perbedaan Al-Quran dengan ucapan-ucapan manusia, sama dengan perbedaan Allah dengan makhluknya. Tidak ada yang bisa kita angkat selain mengaku bahwa oh iya betul itu, betul sekali itu Quran bicara seperti itu. Orang bilang Al-Quran itu ajaib. Bagaimana? Orang bilang, orang sudah tahu keadaan. Lama perjalanan hidup ini. Penelitian terus berkata, dunia ini bundar. Alamnya bundar. Kaji Quran. Al-Quran berkata, kullun fi falakin yasbahun. Segala planet dan segala yang ada ini, itu berputar beredar di tempatnya masing-masing. Apa maksudnya? Kalau namanya berputar di tempat, tidak tinggalkan tempat tapi berputar, itu namanya bundar. Karena bundar berputar tapi tidak tinggalkan tempat, berarti bundar. Maka alam ini, dunia ini bundar. Itu bahasanya ilmu teknologi. Dunia ini bundar. Quran bilang berputar di tempatnya, tidak tinggalkan tempat. Itu namanya kehidupan. Itulah kebenaran wahyu. Maka apa yang Allah katakan di dalam ayat tadi sampai diungkaplah ini. Terjadilah ungkapan tentang bagaimana awan, terjadilah ungkapan bagaimana petir, bagaimana kilat, itu semua. Bayangkan ketika suara petir, ketika suara itu ledakannya sesudah kilat terjadi ledakan petir itu, bagaimana hebatnya kekuatan listrik yang ada pada kilat itu. Kekuatan listriknya kilat itu sampai menimbulkan suara ledakan yang begitu hebat. Kalau mau dipikir dengan apa ini? Matahari sinarnya luar biasa, luar biasanya mataharinya Allah ini.
Kalau kita bicara dengan perkembangan ilmu kita, listrik dan sebagainya, itu kan punya bahan bakar. Punya bahan bakar. Apa yang kita lihat ini punya bahan bakar. Sampai terjadi nyalaan macam-macam begini, punya bahan bakar. Jadi matahari yang timbul, yang terang, sepanjang dia diciptakan sampai hari, sudah berapa bahan bakarnya? Sudah berapa bahan bakarnya itu matahari? Sudah berapa ukurannya? Adakah orang yang bisa membayangkan? Mungkinkah matahari itu jadi dengan terang seperti ini kalau tidak punya bahan bakar? Bahan bakarnya siapa yang atur? Allahu Rabbul Alamin. Jadi semua itu terbukti. Itulah tadi selalu kita ulang, bahwa orang itu kata Allah melihat kenyataan itu tapi tidak sadar. Tidak sadar. Allah katakan seperti itu tadi, ternyata Allah kata, oh manusia tidak mau sadar. Orang kalau melihat tidak sadar, sehingga kalau kita melihat peristiwa yang ada di alam ini, kita harusnya memang termenung sejenak. Kita diajar oleh Nabi, kalau kita mau bangun salat lain, tuntunan, kalau dapat, tidak wajib tapi baik. Kalau kita mau salat lain, bangun kita di tengah malam, coba-coba kita sejenak keluar dari pintu atau melihat ke langit. Kita lihat dulu bintangnya Allah, lihat dulu bulannya Allah di tengah malam itu. Dari bangun tidur kita langsung melihat, oh ada bulan, ada sinar mata, ada sinar bulan atau ada bintang. Kita ke air, kita berwudu, ambil tikar salat, kita sholat, buka salat dengan 2 rakaat, iftitah namanya, pembukaan salat tahajud. Ketika itu masuk kita kepada melaksanakan ibadah salat tahajud, kita berkata dengan doa-doa yang sudah lebih mendekati kepada perasaan yang enak sekali, karena ada juga tuntunannya dari Nabi. Allahumma rabba Jibrilah wa Mikailah fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahada anta tahkum baina ibadik fima kanu yaktalib ihdini limakhtulifa fi minal haqqi innaka tahdi man tasya ila siratal mustaqim. Ketika kita bangun salat tahajud, dari awal bangun lihat-lihat langit, selesai berwudu kita salat kita bacalah pembukaannya. Dalam salat tahajud kita baca doa iftitahnya seperti tadi, ya Allah Tuhannya Jibril dan Mikail, Engkau pencipta langit, Engkau akan memutuskan perkara di antara hamba-Mu, ya Allah. Ya Allah, tunjuki saya, kasih petunjuk kepada saya dalam hal apa yang menjadi perselisihan orang banyak. Kasih petunjuk Tuhan supaya bisa selamat saya di tengah-tengah perbedaan pendapat, di tengah-tengah perselisihan, di tengah-tengah perdebatan. Kasih petunjuk ya Allah, kan enak sekali. Enak sekali. Tapi semua itu terantar dari awal. Terantar dari awal. Bagaimana maksudnya? Dari awal kita dibina oleh Nabi, bangun salat, lihat langit. Lihat langit. Saksikan itu bintang yang berkelip-kelip di atas kita. Sepertinya dia senyum, seolah-olah kita disenyumi bintang di malam hari. Itu kita diajar oleh Nabi. Kenapa demikian? Karena hati mau dilembutkan. Hati mau dibuat jadi lembut. Dan Nabi berkata, Allah tidak memberikan kelembutan hati kepada seseorang kecuali kalau orang itu memang sudah terhormat, mulia orangnya. Sama di hadapan la arifku la yakunu fi syai'in la zana. Lembut itu tidak terjadi pada sesuatu. Kalau dia ada pada seorang pasti terhias itu masalah, pasti indah. Wala yunza'u min syai'in la syanahu. Tidak tercabut lembut hati itu kecuali pasti tercemar itu masalah. Kalau hati tidak lembut lagi, tidak ada yang hanya hidup lagi.
Semua urusan kacau kalau hatinya orang itu tidak lembut. Kalau hati tidak terurus, beres apa mau dikerja secara baik? Semua lini kehidupan tidak ada beresnya kalau hati tidak tenang. Tidak ada enaknya hati. Tapi kembali, dari mana hati ini tidak? Bagaimana hati jadi tenang? Dari tadabbur. Berpikir, memikir, itu yang kita ikuti. Tuntunan demi tuntunan, bicara tentang kekuasaan Allah, itu termasuk tadabbur alam. Memikirkan kekuasaan Allah di alam yang besar ini. Jadi banyaklah kita melihat ayat. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard. Apakah orang tidak melihat kepada kerajaan langit dan bumi terbentang di depan mata kita? Setelah kita disuruh melihat ke atas, ke bawah, ke depan, mana? Tuhan bilang lagi, wa fi anfusikum, lihat dirimu, pelajari dirimu, baca dirimu. Afala tubsirun, apakah kamu tidak melihat dirimu? Kau tidak baca kekuasaanku yang ada pada dirimu? Baca kekuasaan Allah yang ada pada diri kita. Baca kekuasaan Allah yang melekat pada diri kita. Dari seluruh kehidupan, dari awal sampai akhir, dari ujung kaki sampai ujung rambut, tidak ada yang lepas daripada kekuasaan Allah yang Maha Mulia. Itu yang kita pahami. Sengaja kita perjelas demikian rupa dengan 2 ayat dulu untuk kita kaji malam ini, karena memang ayat ini butuh kajian. 2 ayat yang kita baca ini butuh kajian sebelum kita melangkah pada ayat-ayat berikutnya. Sangat-sangat menghendaki kita renungkan, karena ini tuntunan untuk menjadi manusia yang sadar. Saya kira itu dulu untuk malam ini. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan. Hadanallahu ya ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.